Oke, ini adalah topik yang menarik untuk para e-commerce startup ya. Tadi kita bicara bahwa e-commerce itu memerlukan waktu yang cukup lama sampai akhirnya dia bisa memonetifikasi atau mengkapitalisasi perusahaannya untuk mendapatkan modal. Sementara bagaimana perusahaan baru e-commerce mendapatkan sumber pendanaannya. Ya, ada beberapa sumber pendanaan dari e-commerce baru yang pertama kita sebut sebagai seed capital. Seed capital itu adalah modal awal untuk tumbuh ya. Biasanya seed capital itu didapatkan dari internal dari founder ya. Bisa itu uang pribadi atau uang dari keluarga, teman gitu ya. Sesuatu yang sumber pendanaan yang bisa dia akses yang bisa menjadi sumber pendanaan awal di e-commerce-nya. Modal bank sangat susah karena model bisnisnya belum jelas, perusahaannya juga belum jelas, apalagi perusahaannya belum menghasilkan. Biasanya bank susah untuk memberikan sumber pendanaan sebagai seed capital. Yang kedua adalah inkubator. Inkubator ya, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti Mandiri, Telkom, ataupun universitas-universitas. Dia memiliki suatu inkubator bisnis di mana bukan hanya sekedar memberikan suatu pelatihan, suatu knowledge, suatu pendampingan operasional kepada suatu startup, tetapi juga memberikan suatu akses permodalan ya. Sumbernya ya dari perusahaan itu sendiri, atau kalau dari kampus ya sumbernya dari dana abadi misalkan, atau dari alumni yang digunakan untuk sebagai dana awal untuk pembangunan suatu startup. Inkubator ini nilainya tidak terlalu besar dan biasanya kita perusahaan e-commerce mendapatkan sumber pendanaan inkubator itu melalui suatu kompetisi. Ada suatu kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan BUMN misalkan, dan perusahaan startup bisa join untuk mendapatkan sumber pendanaan dari inkubator ini. Yang ketiga ini banyak sekali disebut sebagai angel investor. Angel ya, angel itu adalah malaikat gitu. Jadi ini adalah perorangan yang memberikan suatu perorangan yang punya wealth ya, wealth people, orang kaya gitu, orang yang memang memiliki disposable income lebih atau pendapatan lebih, dan dia mau untuk membiayai suatu startup. Jadi sifatnya ini adalah perorangan. Nah, ada yang disebut sebagai venture capital. Venture capital ini adalah gabungan dari beberapa orang yang membentuk suatu perusahaan. Nah, perusahaan venture capital ini kemudian mencari suatu startup yang potensial untuk dibiayai, yang nanti bisa dikembangkan ke depannya. Nah, yang keempat ini menarik, yang kita sebut sebagai crowdfunding. Di online ya, di online sekarang sudah banyak sekali platform-platform crowdfunding. Artinya adalah sumber pengganaannya itu dari crowd, dari masyarakat, dari banyak orang. Misalkan Anda mempresentasikan suatu e-commerce, kemudian nanti akan banyak orang ya, ratusan orang, mungkin bahkan ribuan orang akan ikut menanamkan modal di Anda yang nilainya nggak besar-besar. Mungkin antara 100.000, 1 juta, tapi kalau dikumpulkan menjadi sesuatu yang besar, itu disebut sebagai crowdfunding. Nah, 5 hal ini yang biasa menjadi sumber pendanaan baru dari e-commerce baru karena dia belum bankable ya. Perusahaan e-commerce itu belum bisa biasanya dibiayai oleh bank karena belum memenuhi syarat-syarat bisnis yang ditentukan oleh bank. Apa bedanya angel investor dengan venture capital, ini banyak ditanyakan ya. Kalau bicara tentang angel investor atau business angel, biasanya ini adalah private individu, orang perorangan yang dia menginvestasikan duitnya sendiri gitu ya, karena dia memiliki suatu disposable income yang besar. Sementara venture capital itu professional investor, jadi memang adalah investor profesional yang menginvestasikan uang dari banyak sumber. Jadi para profesional investor tadi masuk ke dalam satu venture capital ya, di situ ada manajer investasinya yang mengelola duit itu dan menseleksi gitu perusahaan apa yang nanti akan dibiayai. Bagaimana mekanisme investasinya ya? Biasanya orang-orang angel investor itu menginvestasikan 2-10% dari personal wealth-nya, dari kekayaan pribadinya. Nilainya antara 10.000 sampai 100.000 dolar ya.
10.000 itu berarti antara 100 juta sampai 1 miliar, sampai ya 1,5 miliar per tahun. Jadi dia bisa mendapatkan suatu share gitu ya dari perusahaan. Share-nya dia bisa antara 50.000 sampai 1 juta per ini share-nya. Kemudian kalau venture capital tentu saja sudah lebih besar nilainya, investasinya bisa 1 sampai 20 juta per investasi, berarti antara 1,5 miliar bisa sampai 300 miliar dalam suatu periode yang cukup panjang, antara 8 sampai 10 tahun. Nah, pasti dia akan mengharapkan suatu uangnya berkembang, maka dia sangat selektif ketika akan memilih suatu perusahaan apa yang akan dibiayai. Alasannya memang pertama pasti investasi untuk mendapatkan sumber pendapatan, tetapi bisnis angel ini ya, angel investor ini, dia juga memiliki motivasi untuk berbagi gitu ya, untuk menjadi mentor karena dia senang dengan bisnisnya atau senang dengan orang yang menjalani bisnis itu. Dia ingin menjadi mentor, dia ingin bersosialisasi, dan dia ingin mendapatkan suatu acknowledgement, pengakuan tentang entrepreneurial track-nya. Sudah berhasil menelurkan atau membina suatu startup gitu misalkan. Sementara kalau venture capital ini lebih ke bisnis oriented ya. Ini adalah money, make money, raise new fund. Jadi dia tidak terlibat secara emosional atau secara moral gitu untuk mengembangkan bisnis dari si e-commerce baru yang dibiayainya tadi. Oke, semoga bermanfaat. Chat terakhir ini sekaligus juga memberikan motivasi Anda bagi yang tertarik untuk mengembangkan bisnis e-commerce baru setelah nanti Anda selesai di kuliah S1. Terima kasih, sampai ketemu untuk di minggu ke-5.